Halo. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun adik-adik masih di rumah, tetapi kita tetap bersyukur ya. Pada hari ini, Losa bersama teman-teman kalian. Ada Nathan dan juga Clara. Ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kembali kami beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, agar kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu pujian Aku Istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan persembahan di rumah sambil kita menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
semakin mendalam. Hai, halo, selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semua tetap baik dan sehat ya. Hari ini kita kembali mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Allah Bapa, kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, yang begitu mengasihi kami, terima kasih saat pagi hari ini kami kembali mau belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berikan kami penerangan hikmat supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang baru kami pelajari. Biar nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, 2 minggu di belakang kita sudah belajar kitab-kitab nabi kecil ya adik-adik ya. Sudah ada 8 kitab nabi kecil. Nah, hari ini kita mempelajari 4 kitab nabi kecil lagi adik-adik, yang terakhir di Perjanjian Lama. Jadi ada 12 kitab nabi kecil ya adik-adik ya. Nah, tema kita untuk minggu ini adalah menempatkan Allah di tempat yang terutama adik-adik. Kitab nabi kecil kita pelajari hari ini adalah Nabi Zefanya, Nabi Hagai, Nabi Zakaria, dan terakhir adalah Nabi Maleakhi adik-adik ya. Nah, kita akan bersama-sama melihat video berikut ya adik-adik ya. Nama Nabi Zefanya hanya disebut 1 kali dalam Alkitab. Namun, ia juga sebagai satu-satunya nabi yang menyertakan silsilah keluarganya dan bahkan merupakan keluarga kerajaan Yehuda. Nama Zefanya dalam bahasa Ibrani disebut Zafanya, yang memiliki arti Tuhan tersembunyi atau terselubung dari Tuhan. Mengingatkan orang tentang kondisi ketika suara kenabian ditindas, yakni tatkala nabi harus disembunyikan supaya ia selamat. Zefanya memulai pelayanannya sebagai nabi waktu ia masih muda, mungkin sekitar umur 25 tahun. Satu-satunya acuan biografis mengenai Zefanya terdapat dalam ayat pertama kitab Zefanya, yakni Zefanya anak Kushi, anak Gedalia, anak Amarya, anak Hizkia. Silsilahnya ditelusuri mundur 4 generasi ke belakang sampai Hizkia. Besar kemungkinan Hizkia yang dimaksud adalah Raja Hizkia dari Kerajaan Yehuda yang memerintah 729 sebelum Masehi sampai 687 sebelum Masehi. Memberitakan tentang hari Tuhan. Zefanya menyampaikan pesan Tuhan kepada para pembesar dan para pemuka keagamaan di Yerusalem. Pesan utamanya adalah tentang kedatangan hari Tuhan yang merupakan hari yang suram bukan hanya untuk bangsa-bangsa lain, namun juga bagi bangsa Yehuda. Zefanya 1 ayat 14. Bangsa manakah yang dinubuatkan oleh Zefanya akan dipakai Tuhan untuk membuat Yehuda bertekuk lutut? Beberapa ahli menghubungkannya dengan catatan Herodotus tentang orang Skit yang turun dari pegunungan mereka menuju Asia bagian barat, bahkan sampai ke Mesir. Beberapa penafsir menyampaikan bangsa Skit inilah yang dimaksud oleh Zefanya. Walau demikian, Zefanya juga menulis bahwa Allah kelak akan memulihkan umatnya. Ketika itu, Yehuda akan menyanyikan pujian kepada Allah mereka yang adil yang tinggal di antara mereka. Hagai adalah seorang nabi yang hidup sekitar tahun 520 sebelum Masehi dan melayani di Yehuda. Namanya memiliki arti meriah atau bersuasana pesta. Hagai menjadi salah satu dari 12 nabi kecil dalam Alkitab, juga sekaligus penulis dari kitab Hagai. Nama Hagai disebut pertama kali dalam Ezra 5 ayat 1. Alkitab menuliskan nama Hagai sebanyak 11 kali dan kesemuanya ada di kitab Ezra dan kitab Hagai. Fakta terpenting dari seorang Nabi Hagai ialah bahwa dia memimpin umat Israel menyelesaikan bait suci yang kedua setelah mereka kembali dari dan pembangunan bait suci kedua. Hagai menubuatkan bahwa bait suci yang baru melebihi kemegahan bait suci sebelumnya. Hagai juga menyampaikan bahwa jika bait suci tidak dibangun akan ada kemiskinan, kelaparan, dan kekeringan yang mempengaruhi bangsa Yahudi. Hagai tidak kenal lelah mengembalikan semangat bangsa Yahudi. Ini tidak mudah, apalagi pembangunan kembali bait suci itu telah terhenti selama 14 tahun. Hagai mengingatkan bahwa bangsa Israel harus mengambil kesempatan dari perubahan kebijakan yang longgar dari pemerintahan Kekaisaran Persia di bawah Raja Darius itu. Hagai menyerukan bahwa ini adalah waktunya memulihkan kerajaan Daud.
Dia percaya bahwa kerajaan Daud dapat bangkit dan berjaya lagi. Bangsa Yahudi bisa kembali mengurus diri sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Pesan Hagai tersebut terutama ditujukan kepada Zerubabel dan para bangsawan. Hagai juga melihat ini sebagai momentum penting Yehuda untuk mengakhiri penyembahan berhala. Asal muasal. Zakaria atau dalam bahasa Ibrani disebut Zekaria yang berarti Tuhan mengingat adalah seorang nabi kerajaan Yehuda dan nabi ke-11 dari 12 nabi-nabi kecil. Seperti Yehezkiel, Zakaria juga merupakan keturunan imam. Ia memperkenalkan dirinya dalam Zakaria 1 ayat 1 sebagai anak Berekia. Dalam kitab Nehemia, ia disebut Bin atau anak laki-laki Ido, yang menunjukkan bahwa ia berasal dari suku Lewi dan setelah pembuangan dari Babel, ia melayani di Yerusalem sebagai imam dan nabi. Nabi kerajaan baru dan nabi zaman yang akan datang adalah beberapa istilah yang disematkan kepada Nabi Zakaria. Zakaria melayani di Yerusalem pada tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi. Latar belakang pelayanan Zakaria mirip dengan Hagai. Zakaria hidup sezaman dengan nabi lain bernama Hagai, Ezra 5 ayat 1. Sehingga latar belakang ekonomi, politik, maupun kehidupan agama antara kedua nabi tersebut tidak jauh berbeda. Kisah Zakaria dalam pasal 1-8 terjadi dalam kisaran tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi yang merupakan masa pelayanan yang sama dengan Hagai. Pada masa pelayanan Zakaria, Raja Kores yang memerintah atas kerajaan Persia mengeluarkan sebuah keputusan untuk mengembalikan orang Yahudi yang terbuang di kerajaan Babel. Raja Kores juga memberi izin kepada mereka untuk membangun Bait Allah kembali. Ezra 1 ayat 1-8. Mendorong orang Yahudi membangun kembali Bait Allah. Izin untuk membangun Bait Allah tidak diresponi dengan baik oleh bangsa Israel. Rencana pembangunan tersebut tidak seperti yang diharapkan oleh Nabi Zakaria dan Hagai. Keduanya berusaha menggugah orang Yehuda untuk melanjutkan pembangunan kembali Bait Suci di Yerusalem pada zaman Gubernur Zerubabel dan Imam Besar Yosua. Zakaria dan Hagai berusaha untuk membangkitkan semangat orang Yahudi yang sudah kendur. Berkat hal itu, pembangunan Bait Suci berhasil diselesaikan dan ditahbiskan sekitar tahun 515 sebelum Masehi, tepatnya di tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius. Ezra 6 ayat 15. Nabi yang melayani setelah pembuangan dari Babel. Zakaria menjadi salah satu dari 3 nabi, Hagai dan Maleaki, yang melayani setelah bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem setelah pembuangan dari Babel selama 70 tahun lamanya. Yeremia 25 ayat 11, Zakaria 1 ayat 12. Pada masa tersebut, Zakaria melakukan tugas kenabian yang salah satunya memungut persembahan, Zakaria 6 ayat 10, untuk pembangunan Bait Allah dan perlengkapan di dalamnya. Selain Nabi Yeremia yang menubuatkan mengenai tunas keadilan bagi Daud dalam Yeremia 23 ayat 5 dan 33 ayat 15, Zakaria pun menubuatkan hal yang sama mengenai sang tunas dalam Zakaria 3 ayat 8. Tunas di sini mengacu kepada Yesus Kristus yang akan datang dari garis keturunan Daud. Maleaki menjadi salah satu dari 3 nabi, Hagai dan Zakaria, yang melayani bangsa Yahudi pasca pembuangan dari Babel selama 70 tahun lamanya. Penulis terakhir dalam Perjanjian Lama. Kitab Maleaki merupakan kitab terakhir dalam Perjanjian Lama. Maleaki menulis kitabnya kisaran tahun 430 sampai 420 sebelum Masehi. Tema besar dari kitab Maleaki sendiri adalah mengenai besarnya kasih Allah, Maleaki 1 ayat 1-5, hukuman Allah terhadap umat pilihan yang tidak menuruti firman-Nya, Maleaki 1 ayat 6, Maleaki 3 ayat 5, dan nubuatan akhir zaman, pasal 4. Nubuat kehadiran Yohanes Pembaptis. Maleaki juga bernubuat tentang kehadiran Elia yang digenapi dengan tampilnya Yohanes Pembaptis dalam Perjanjian Baru. Maleaki 4 ayat 5-6 yang berbunyi, "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah." Dan penggenapannya tertulis dalam Matius 11 ayat 13-14. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Hal ini didukung dengan pernyataan Yesus dalam Matius 17 ayat 13. Adik-adik semua, kita sudah melihat video dari latar belakang, kemudian pesan yang Allah berikan melalui nabi itu kepada bangsa Yehuda, ya adik-adik ya. Nah, di sini kita belajar bahwa nabi
Zefanya itu diutus Tuhan kepada bangsa Yehuda ketika mereka itu akan mengalami pembuangan di Babel. Jadi Nabi Zakaria bernubuat bahwa karena ketidaktaatan dan kejahatan daripada orang-orang Yehuda, maka mereka yang tidak mau kembali bertobat kepada Tuhan, mereka akan dibuang ke pembuangan di Babel, adik-adik ya. Nah, melalui Nabi Zefanya ini, adik-adik, bahwa Nabi Zefanya bernubuat bahwa karena kejahatan orang Yehuda, maka Allah akan menghakimi mereka, membuang mereka ke dalam pembuangan di Babel nantinya selama berapa lama adik-adik? Ya, selama 70 tahun ya adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik, ketika Tuhan menyerukan kepada bangsa buangan ini bahwa ketika mereka nanti dengan merendahkan hati mereka mau bertobat kepada Tuhan, maka nanti Tuhan akan mengampuni dan kembali mengasihi orang-orang Yehuda, adik-adik. Dan bahkan Tuhan melalui Nabi Zefanya juga menyampaikan kepada orang Yehuda bahwa mereka nanti akan dijanjikan suatu pemulihan, yaitu bahwa umatnya itu nanti sesudah 70 tahun maka mereka akan kembali lagi ke Yerusalem karena perjanjian mereka, jadi asalkan mereka nanti kembali bertobat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, setelah Nabi Zefanya itu juga ada 3 nabi yang bernubuat kepada bangsa Yehuda setelah mereka kembali ke Yerusalem, yaitu dimulai dari Nabi Hagai. Dan Nabi Hagai ini menyuarakan suara Tuhan kepada bangsa Yehuda bahwa ketika saat itu bait suci itu belum selesai, adik-adik, masih dalam keadaan hancur, keadaan rusak. Tetapi saat itu bangsa Yehuda mereka sibuk membangun rumah mereka yang besar, kemudian mempercantik, memperindah rumah mereka sendiri masing-masing. Tapi rumah Tuhan, bait suci saat itu dibiarkan dalam keadaan yang rusak, adik-adik. Nah, saat itu Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai bahwa memerintahkan kepada bangsa Yehuda untuk mereka membangun kembali bait suci, adik-adik. Nabi Hagai menyampaikan perintah Tuhan saat itu kepada bangsa Yehuda untuk mereka membangun segera dan menguatkan hati mereka, adik-adik, bahwa bait suci nantinya yang akan dibangun itu maka Tuhan yang akan bantu menyediakan melalui bangsa-bangsa, melalui orang-orang mereka mengasihi Tuhan untuk menyediakan bahan-bahan membangun bait suci itu. Kemudian nantinya bait suci itu mungkin yang ditakutkan oleh bangsa Yehuda tidak semegah yang dibangun oleh Raja Salomo. Itu Tuhan juga menguatkan hati mereka bahwa nantinya bait suci itu akan jauh lebih megah daripada yang pertama, dan bahkan kasih damai sejahtera Tuhan Allah itu akan ada di dalam bait suci itu, ya. Nah, kemudian adik-adik, Nabi Zakaria yang juga dipakai Tuhan, hidupnya juga sama di zaman Nabi Hagai, itu kembali menguatkan bahwa teruslah untuk membangun bait suci itu, adik-adik. Karena melalui bait suci yang sudah dibangun itu, maka Tuhan akan memberkati nantinya bangsa Yehuda, ya. Nah, di dalam kitab Nabi Zakaria ini banyak berbicara mengenai janji Tuhan akan kedatangan juru selamat, kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus, ya adik-adik, ya. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat,
memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya, itu adalah nubuat dari Nabi Zakaria. Nah, kemudian adik-adik, nabi yang terakhir di perjanjian lama itulah Nabi Maliaki. Nabi Maliaki ini dipakai oleh Tuhan untuk sekali lagi mengingatkan kepada bangsa Yehuda bahwa Tuhan Allah itu sangat mengasihi mereka. Tuhan Allah itu mau memanggil mereka kembali untuk mereka meninggalkan dosa mereka, menghentikan ketidaktaatan mereka untuk kembali lagi kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan dengan setia, ya. Nah, Nabi Maliaki ini juga bernubuat bahwa akan ada datang seorang juru selamat, ya, seorang Mesias nantinya yang akan menyelamatkan bangsa Yehuda pada konteks saat itu, ya adik-adik ya. Nah, ya adik-adik, kita tahu bahwa melalui nabi-nabi yang sudah Tuhan pakai ini, bahwa Tuhan senantiasa Tuhan yang adil, yang menghakimi akan setiap umatnya yang berdosa, yang tidak taat. Tetapi juga Tuhan terus memelihara akan perjanjian kekalnya, adik-adik, bahwa Tuhan akan terus mengasihi bangsa pilihannya, bangsa Israel, dan nanti akan memberikan seorang juru selamat, seorang Mesias nantinya, adik-adik, yaitu nanti Yesus Kristus yang digenapi, ya adik-adik ya. Nah, melalui pesan yang sudah kita lihat melalui nabi-nabi ini, adik-adik, kita belajar, ya adik-adik ya, bahwa satu janji Tuhan itu dari awal mula kejatuhan manusia, adik-adik, ke dalam dosa Adam dan Hawa, maka Tuhan sudah menjanjikan bahwa akan ada datang seorang penyelamat, seorang juru selamat, dan dia juga adalah imam dan raja, jadi ya, untuk memerintah selama-lamanya, kan adik-adik ya. Nah, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur adik-adik, karena pada saat ini kita adalah anak-anak perjanjian itu, kita memiliki Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita. Bahkan sesudah kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, akan adik-adik kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan menjadi anak-anak pewaris kerajaan surga, ya adik-adik ya. Sehingga kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah begitu mengasihi kita, dan rencana keselamatan, rencana karya penebusan Tuhan Allah itu tidak pernah gagal. Nah adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini adalah dari Amsal 2 ayat 1 sampai 10 lagi, ya adik-adik ya. Kita menghafal lagi 1 sampai 10, ya adik-adik ya. Nah, kita akan tutup untuk Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, ya adik-adik ya. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, dan syukur untuk rencana keselamatan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus dalam hidup kami, dan kami boleh bersyukur Tuhan sudah menjadi juru selamat untuk hidup kami, dan kami belajar untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kudus di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan nama Tuhan itu kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Adik, sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.